Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sore hari menjelang berbuka puasa ini. Allah memberikan kita sehat wal afiyah dan memberikan nikmah taufik dan hidayah, sehingga lisan kita basah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berada di bulan suci Ramadan ini. Kita termasuk orang yang sangat-sangat beruntung ada di bulan suci Ramadan ini, karena bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bulan suci Ramadan ini bulan yang dirindukan orang-orang mukmin, para salafus saleh yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bulan Ramadan ini sebelum bulan Ramadan sudah disebutkan oleh Nabi kita, sehingga di awal bulan Rajab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Ta'ala apa yang dipinta Nabi kepada Allah Ta'ala, apakah itu harta atau tahta atau yang berkaitan dengan dunia. Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta agar supaya dipanjangkan umur beliau sampai memperdapati bulan Ramadan atau menuju sampai ke bulan Ramadan. Itu yang dipinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana doa yang sudah sering kita dengar di majelis-majelis ta'lim atau di masjid, langgar atau musalla di malam pertama awal bulan Rajab. Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meminta panjang umur atau usia, minta dipanjangkan, melainkan banyaknya kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan tersebut. Sehingga menyebutkan, beliau bersabda di dalam hadis, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah." Jikalau manusia mengetahui ma fi Ramadan, apa saja isi yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan itu, la tamannau ayyakuna haulan kamila, niscaya mereka menginginkan bulan puasa tadi 1 tahun penuh itu mereka ingin bulan suci Ramadan saja. Kenapa demikian? Karena saking banyaknya pemberian Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya dan anugerahnya, bahkan nilai-nilai pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, ayyuhan nas qad azallakum syahrun azimun mubarak. Wahai manusia, sebentar lagi akan tiba kepada kalian bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan. Jadi yang dimana di bulan puasa tersebut ada juga syahrun fihi lailatun, terdapat di bulan Ramadan tadi ada 1 malam yang khairun min alfi syahr, kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana beribadah di dalam 1 malam tadi, di bulan puasa tadi, ada 1 malam yang lebih baik ibadahnya daripada 1000 bulan tadi.
sedangkan 1000 bulan lebih dari 80 tahun. Bagaimana kita tiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar? Berapa ratus tahun kita mendapatkan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan karena atas permohonan beliau meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di ketika beliau melihat usia umat-umat beliau mabaina sittin wa sab'in, di antara 60 sampai 70 tahun saja. Jadi Nabi Muhammad berpikir umurnya pendek, otomatis amalnya juga sedikit. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah, ya Rabb, ja'alta ummati, engkau jadikan umatku aqsara ummati a'mara, akan pendeknya umur. Kan otomatis tadi kalau umur pendek amalnya juga sedikit. Beda dengan umat-umat yang sebelumnya, ada yang 400, 500. Lalu itu turunlah surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Disebutkan oleh ulama tafsir, asbabun nuzul daripada surah tersebut adalah bagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad itu kepada umatnya, kepada kita semua, bagaimana rasa kasih sayang beliau kepada kita. Maka kalau umatnya sembahyang di malam Lailatul Qadar itu akan pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah, diceritakan oleh sebahagian ulama, ada yang bernama Muhammad, namanya Muhammad, tapi dia la yusalli illa qita'an, jarang sembahyang, tidak sembahyang melainkan sedikit, berarti itu jarang. Salat fardunya jarang, apalagi salat sunnahnya. Jadi di ketika itu Muhammad ini jarang salat. Sama halnya dengan Karim. Karim orangnya pemurah, tapi artinya pemurah tapi orangnya pelit. Namanya aja Muhammad, tapi orangnya jarang salat. Di apa perbedaannya? Istimewanya di mana? Muhammad ini istimewanya di ketika masuk bulan suci Ramadan tadi, dia hiasi bulan Ramadan tadi dengan pakaiannya yang baru atau wewangian. Di situ bedanya. Dan sholat fardunya tadi yang dia tinggalkan tadi, dia tambal di bulan suci Ramadan tadi. Lalu Masya Allah, Muhammad ini dia berpuasa juga, dia bersedekah juga, membaca Quran juga, dan dia katakan hadza syahrut taubah, inilah bulan yang kembali, ini bulan kasih sayang, ini bulan yang penuh keberkahan. Maka dari itu di suatu hari famata, meninggallah Muhammad tadi, meninggal. Lalu ada seorang ulama yang melihat Muhammad di dalam mimpinya. Ulama ini bertanya kepada Muhammad, ma fa'alallah bik, apa yang diperlakukan Allah kepada engkau? Allah memperlakukan apa kepada engkau? Lalu menjawab Muhammad ini, ghafarallahu li ajli hurmati syahri Ramadan. Segala dosa-dosaku yang ada di dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena aku menghormati bulan Ramadan. Itulah keistimewaannya bulan Ramadan ini. Dan lebih baik lagi semampunya kita membukakan orang yang berpuasa.
Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman." Barang siapa yang membukakan orang puasa, dia akan mendapatkan seperti pahalanya orang yang puasa tadi, dan dia akan dibebaskan dari siksa api neraka. Sampai sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membukakan orang yang berpuasa." Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, "Kalian akan mendapatkan walaupun hanya dengan sebiji kurma." Maksud Nabi, kalian akan mendapatkan membukakan orang puasa walau hanya dengan satu biji kurma. Minimal bisyurbati ma'in, seteguk air saja membukakan orang berpuasa. Apalagi yang kita bukakan, Masya Allah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan diberi pahala seperti orang yang beriman tadi. Maka janganlah takut atau khawatir memberi makan orang yang berpuasa tadi. Miskin atau kaya sama aja pandangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kaya itu bukan diukur dari segi kemewahan harta dunia atau kemewahan rumah seperti istana, akan tetapi kaya yang sesungguhnya adalah hati mereka yang selalu merasa cukup dengan apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik wal hidayah. Mudah-mudahan kita dapat menjalani ibadah puasa ini dengan niat-niat seperti salafus saleh, niat-niat yang baik dalam menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.